Kadang hidup di sekolah tuh gak jauh-jauh dari yang namanya emosi. Ada yang nyenggol dikit, langsung panas. Ada yang ngomong dikit, langsung ngerasa diserang. Dan entah kenapa, makin lama, makin banyak aja pelajar yang ngerasa berantem itu hal yang biasa. Padahal dari hal sepele kayak salah paham, bercanda kelewatan, sampai gengsi gak mau kalah, semuanya bisa jadi awal dari permusuhan. Padahal Islam tuh ngajarin hal yang sebaliknya. Rasulullah SAW bilang, artinya, kita semua tuh kayak keluarga. Kalau kamu nyakitin temanmu, berarti kamu nyakitin saudaramu sendiri. Dan apa sih yang kita dapat dari berantem? Paling cuma capek, malu, dan akhirnya juga nyesel. Kadang emosi tuh muncul karena hal-hal kecil. Misal, dikatain teman, nilai kalah, atau nggak sengaja disinggung soal hal pribadi. Dan dari situlah muncul rasa pengen balas. Tapi coba deh berhenti sebentar dan pikirin. Kalau aku balas, bakal selesai nggak? Atau malah tambah panjang? Rasulullah SAW juga pernah bilang, jadi yang keren tuh bukan yang berani mukul, tapi yang berani diem saat dia marah. Sekali aja kamu bisa nahan marah, itu udah bikin satu lingkaran masalah berhenti di kamu. Kalau semua orang kayak gitu, nggak bakal ada yang namanya tawuran, nggak bakal ada yang luka, dan gak bakal ada yang nyesel. Coba bayangin deh, dicintai Allah cuma karena kamu sabar. Itu penghargaan paling tinggi loh. Tapi tahu nggak, salah satu hal yang sering banget jadi penyebab perkelahian juga adalah miras. Yes, minuman keras. Kayak awalnya sih cuma coba-coba doang. Tapi dari situ akal mulai hilang, ego naik, dan ujungnya ya ribut pasti. Allah udah jelasin langsung tentang ini di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan juga di surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya, syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Miras itu bukan cuma bikin mabuk, tapi juga bikin rusak hubungan antar manusia. Mulai dari kata-kata kasar, ego tinggi, sampai berakhir di perkelahian. Banyak banget kasus yang awalnya cuma nongkrong bareng, tapi karena miras malah jadi ribut, bahkan sampai celaka. Dan yang paling nyesek, pelakunya tuh seringkali nggak sadar. Itu sebabnya Islam nyuruh kita untuk menjauhi miras sepenuhnya. Karena begitu akal hilang, hati pun ikut gelap. Selain miras, ada juga penyebab lain yang sering banget bikin perkelahian. Gibah, alias ngomongin orang di belakang. Kadang cuma bercandaan, tapi ujung-ujungnya bisa bikin salah paham dan pecah deh pertemanan. Padahal Allah udah ngingetin di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ngeri banget kan perumpamaannya? Jadi kalau nggak suka sama seseorang, mending ngomong baik-baik langsung, bukan di belakang. Terus penyebab lain, gengsi dan ego. Kadang cuma karena gak mau kelihatan kalah, padahal malah kelihatan childish. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Jadi, makin besar ego kita, makin sempit hati kita buat nerima damai. Padahal, yang keren tuh justru yang bisa ngalah demi kebaikan. Kadang juga perkelahian tuh muncul karena nggak bisa kontrol emosi. Nabi Muhammad SAW pernah bilang ke sahabatnya,
Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Lalu aku mengulanginya berkali-kali. Semuanya dibalas Rasulullah dengan sabda, "Jangan marah." Artinya, Rasul tuh pengen banget kita belajar sabar. Kalau lagi kesel banget, coba diam, tarik napas, ambil wudhu, dijamin reda deh. Terakhir, penyebab perkelahian juga bisa dari lingkungan. Kalau teman-teman kamu suka ngomporin, ya kamu bakal ke bawah. Tapi kalau kamu punya teman yang selalu ingetin jadi orang sabar, kamu bakal tumbuh jadi orang yang kuat dan tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang itu tergantung atas agama teman dekatnya. Maka perhatikan olehmu siapa yang menjadi teman dekatnya." Makanya, pilih teman yang ngajak ke arah damai, bukan arah ribut. Jadi intinya, perkelahian itu nggak muncul begitu aja. Dia muncul karena hati yang belum tenang, karena miras, gibah, ego, emosi, atau lingkungan yang salah. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Cukup mulai dari diri sendiri. Jaga lisan, jaga hati, dan jaga emosi.